Dan untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Dian Wirencurit selaku Dubes Republik Indonesia untuk Iran periode 2012 hingga 2016. Halo, selamat malam Pak Dian, apa kabar? Selamat malam Mbak Sosa, kabar baik. Baik Pak Dian, Selamat malam. tadi kita sudah menyimak bersama ya bagaimana berita terbaru terkait dengan persiapan untuk pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang dilakukan di Iran dan juga di Irak. Tapi pertama-tama Pak, sebelum kita masuk kepada bagaimana Iran sudah mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika dan juga Israel untuk tidak memberikan serangan atau tidak melakukan serangan ketika proses ini berlangsung, saya ingin menanyakan terkait dengan apakah ada pertimbangan khusus sepanjang Anda mengetahui ya dan sepanjang Anda bertugas di Iran terkait dengan proses pemakaman yang bisa kita katakan, biasanya di Islam kan tidak terlalu lama jaraknya. Nah, tapi untuk konteks seperti ini Pak, apa yang bisa kita lihat atau kita baca? Silakan Pak. Terima kasih. Islam adalah Islam. Cara pemakaman pada dasarnya sama. Tapi sebagian besar masalah yang muncul karena perbedaan penafsiran. Nah, di Iran, hal-hal seperti pemakaman yang tertunda atau ditunda bisa dilakukan kepada siapa saja, khususnya kepada pemimpin-pemimpin penting besar. Apalagi seorang ayatollah, pemimpin besar, yang mereka bilang rahbar. Dan pertimbangan ini juga ada dasarnya, bukan hanya asal memperhitungkan hari, tapi kondisi saat ini memang tidak memungkinkan jenazah Ayatollah Ali Khamenei dimakamkan dengan segera, karena saat itu kondisinya sedang perang yang sangat intensif. Berbeda dengan ketika pemakaman Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 89. Beliau wafat dalam kondisi normal. Artinya revolusi sudah terjadi, sudah berlangsung, perang Iran-Irak sudah selesai. Nah, sekarang Ali Khamenei tewas karena kekerasan, karena kepengecutan, pemboman kepada seorang pemimpin yang sedang berada di tengah-tengah rakyatnya, karena memang dia hidup di tengah-tengah rakyatnya waktu itu, termasuk sejumlah pejabat. Tapi kalau saya boleh komentari dulu video ini Mbak ya sedikit. Ya, boleh. Ini saya yakin yang hadir di video ini meliputi Islam dari berbagai kalangan. Okay. Kita lihat dari ada yang memakai kopiah dan sarung. Ada yang memakai kopiah putih. Saya yakin itu bukan Syiah. Saya yakin itu Islam. Baik. Mungkin Sunni. Artinya apa? Di Iran adalah masyarakat yang juga multi religius. Banyak agama yang ada di sana termasuk Yahudi. Jadi saya kira ini contoh bukti nyata bahwa yang namanya di Iran, Islam adalah Islam. Memang mayoritas Syiah. Nah, kembali kepada masalah yang tadi. Dalam kondisi darurat, tidak hanya bagi pemimpin besar. Saya mengalami juga ketika di sana ada orang tua dari salah satu staf saya meninggal, itu tidak segera dimakamkan. Baik. Karena menurut keyakinan mereka berdasarkan ayatullah yang dianutnya, mereka mengizinkan pemakaman ditunda dengan dasarnya antara lain menunggu anak laki-laki tertua untuk hadir. Nah, itulah yang namanya tradisi, itulah yang namanya budaya yang tetap mengedepankan Islamnya, tapi tidak meninggalkan adat istiadatnya. Termasuk di Indonesia kalau mau jujur, kita bisa dalam kondisi tertentu, jenazah pun bisa diperkenankan ditunda. Jadi bukan satu hal yang aneh. Nah, kalau sekarang ditunda sampai 4 bulan, saya yakin karena kondisinya masih belum kondusif. Betul. Amerika dan Israel serta sekutunya masih secara mendadak bisa saja menyerang secara sporadis. Terbukti 2 kali perang dimulai dengan serangan mendadak, apalagi yang kedua yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei ini terjadi pada bulan puasa. Makanya pemerintah Iran memperlakukan prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei ini sebagai prosesi keamanan, bukan semata-mata protokoler. Baik. Jadi memang ada dasar-dasar pertimbangan yang sangat fundamental ya mengapa hal ini dilakukan. Dan tadi kita sudah lihat yang berduka tidak hanya warga
masyarakat Iran, tetapi dunia juga bersedih dan tadi sudah diwakili ya dengan video yang Anda analisa ya Pak Dian ya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada terkait dengan persiapan ya Pak Dian. Kita tahu Iran sudah mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel menjelang pemakaman ini dilakukan. Nah, seberapa serius Pak peringatan ini harus dibaca oleh dunia internasional? Saya kembali sedikit membandingkan dengan prosesi pemakaman Ayatollah Ruhollah Khomeini yang dulu, yang dibuat ketika Iran belum memiliki tata aturan protokol. Sehingga waktu itu masih terlihat di sana-sini terjadi semacam kekacauan karena begitu banyaknya rakyat yang ingin mendekat ke jenazah. Sehingga terjadi kekacauan, bahkan konon waktu itu saja ada yang tewas akibat saling desak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, pemerintahan yang sekarang, khususnya sejak Ali Khamenei, sudah mulai menata, dan ini terjadi kepada beliau sendiri yang tewas secara keji oleh serangan mendadak itu. Protokolnya sekarang sudah lebih teratur, apalagi kondisinya masih dalam situasi perang, hanya gencatan senjata, sehingga pengamanannya memang amat sangat ketat. Seluruh cabang Garda Revolusi IRGC dikerahkan, darat, laut, udara, basij, dan semua dikerahkan untuk mengamani hal ini. Ini juga sebenarnya bukan hal yang aneh, karena setiap tahun dalam konteks peringatan hari Karbala ketika Hussein, menantunya anaknya Ali, dibunuh, itu peringatannya diadakan di Karbala di Irak. Tetapi pengamanannya juga dilakukan oleh Iran. Karena 20-an juta pasti hadir dalam peringatan Karbala itu. Sekarang bisa dibayangkan kematian seorang pemimpin besarnya secara pengecut oleh musuh utamanya. Pengamanannya akan luar biasa, mencegah segala kemungkinan kelicikan pengecut dari musuh-musuhnya, khususnya Amerika dan Israel, kembali terjadi. Kalau ini terjadi, akan luar biasa dampaknya, bukan hanya yang sekedar penutupan Hormuz, tapi akan mungkin menjadi bencana yang lebih luas di kawasan, bahkan lebih luas. Nah, ini sudah diantisipasi oleh pemerintahan Iran sekarang. Pengerahan semua unsur keamanan untuk mengamankan perkiraan sementara adalah 20-25 juta akan hadir di seluruh prosesi, mulai dari Teheran, Qum, Irak, dan terakhir di Mashhad. Jadi bisa dibayangkan semua hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecolongan seperti dua perang sebelumnya. Baik, nah dan jika Pak, kita kan ketika melihat suatu kondisi, kita harus siap dengan segala skenario yang mungkin saja terjadi. Apalagi kalau dalam konteks ini, kita tahu seberapa tidak bisa terprediksi ya dua pihak itu, Amerika Serikat dan juga Israel. Nah pertanyaannya Pak, jika selama prosesi pemakaman terjadi insiden keamanan sekecil apapun itu, maka prediksi Anda sebesar apa peluang Iran akan menanggapinya dengan balasan atau juga aksi yang lebih besar lagi berkali-kali lipat mungkin, bagaimana? Kalau saya melihatnya begini Mbak, sekarang masyarakat Iran sudah lebih solid daripada ketika pemakaman Ayatollah Ruhollah Khomeini tahun 1989, karena sudah mengalami apa yang namanya penindasan, penyerangan mendadak, sabotase, dan sebagainya. Nah, sekarang rakyat Iran sudah solid, artinya kalau kaki tangan Israel dan Amerika bekerja, saya kira korban yang terjadi, katakan sabotase yang terjadi, akan dengan segera dapat dihentikan, tidak sampai meluas. Artinya mungkin memang kalau itu sekedar bom atau apa sudah diantisipasi, dan siapa-siapa saja pelakunya pasti akan dengan mudah. Yang masih menjadi pertimbangan sangat serius bagi Iran, kalau ketika prosesi ini berlangsung, khususnya ketika tahap akhir di Mashhad, di mana jenazah akan dimakamkan secara permanen di sana, kalau terjadi serangan pengecut oleh Amerika dan Israel menggunakan senjata-senjata yang modern dan canggih, buat saya korban yang akan jatuh pasti tidak sedikit, karena jutaan masyarakat yang berkumpul. Dalam kondisi seperti itu, sebuah granat pun bisa menimbulkan puluhan korban tewas tuh. Apalagi sebuah bom seperti Patriot atau Tomahawk yang diluncurkan kepada
almarhum Ayatollah Ali Khamenei pasti akan menimbulkan kebal. Dan pembalasan Iran kalau ini terjadi, mudah-mudahan tidak, akan lebih dahsyat dari yang sekarang, bukan hanya terhadap negara tetangga yang membantu Amerika, tapi khususnya kepada Israel, dan bukan tidak mungkin terhadap kepentingan Amerika di bagian manapun di dunia, pasti dikejar. Baik, nah terakhir Pak, karena kita lihat bahwa ya rasa duka cita tidak dirasakan hanya oleh mereka yang ada di Iran saja, tetapi juga lintas negara, bahkan tadi ada perwakilan dari pimpinan Islam yang ada di berbagai milisi ya, ini ya kurang lebih juga turut hadir. Apakah ini kita bisa lihat Pak, bahwa Timur Tengah saat ini sudah semakin menguat dan ini akan menjadi pesan yang dibaca cukup serius oleh pihak Barat ataupun Amerika Serikat? Saya yakin Amerika dan sekutunya sudah amat paham dan bisa membaca bahwa ulah mereka yang sangat gegabah, resikonya seperti perang yang sudah berlangsung 100 hari lebih ini yang sekarang masuk tahap ke gencatan senjata. Kalau terjadi pengulangan yang ketiga kalinya penyerangan pengecut dilakukan, buat saya pembalasannya itu akan sangat luar biasa dan pasti tidak akan diperkirakan. Yang harus diperhatikan bahwa dukungan terhadap Iran sekarang mulai muncul di negara-negara sekutu Amerika, termasuk di Eropa, di negara-negara NATO. Artinya apa? Ketika Ayatollah meninggal, tidak lama kemudian sudah muncul demonstrasi-demonstrasi mendukung Iran di sana. Bukan hanya dilakukan oleh masyarakat keturunan Iran di negara-negara itu, tapi juga bergabung dengan masyarakat lokalnya yang tahu betapa keji dan pengecutnya tindakan Amerika dan Israel. Artinya apa? Kalau ini menjadi Amerika Israel buta dengan menyerang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei ini, saya kira Eropa dan itu akan juga bergolak di luar dugaan mereka. Khususnya kepada Israel yang dengan perangnya sekarang saja mereka sudah merasakan rudal-rudalnya Iran dijangkau mereka. Artinya tidak akan sulit bagi Iran untuk juga meratakan Israel yang jauh lebih kecil dan tapi terjangkau oleh kemampuan rudal-rudalnya Iran. Artinya apa? Kalau Amerika dan Iran melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, fatal khususnya bagi Israel dan kepentingan Amerika di dunia. Baik, kita akan lihat ya bagaimana nantinya hari-hari ke depan dalam prosesi pemakaman ini akan dilakukan. Besar harapan prosesi ini berjalan tidak dengan lancar ya, jauh-jauh lah Pak ya, karena ini memang suatu hari yang sakral ya, kita lihat ya bagaimana prosesinya berjalan. Terima kasih Pak Dian Wirangjurith untuk analisa yang dibagikan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama Mbak.